Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, alhamdulillah yang saya hormati pertama dari PT Astra sendiri ada Bapak Sabto, para peserta, para pemateri yang lainnya, para moderator juga yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan sedikit memberikan sebuah paparan terkait terorisme. Tadi kita dengarkan juga dari Pak Sabto terkait masalah radikal, akar dari kata radik dan lain sebagainya gitu. Hanya kemudian Indonesia dalam hal ini terkait masalah terorisme, dia menempati urutan ke-37 ya negara di dunia, bahkan negara yang kemudian mendapatkan urutan keempat di Asia Pasifik setelah Filipina, Myanmar dalam Scott Global Terrorism Index tahun 2020. Jadi saat ini sampai 2000, selama 2 dekade sampai 2022 ya hampir 3000 lebih. Mungkin sekarang sudah sampai 3200 ya dengan penangkapan yang terbaru sekarang. Ya, orang yang diproses hukum karena terlibat kasus terorisme. Ini selangkah lebih maju ya, lebih maju daripada negara-negara maju sekalipun ya, bahwa kasus-kasus terorisme di Indonesia itu yang paling fair ya, diajukan semua di pengadilan dan bisa disaksikan. Ya, media menjadi alat kontrol dan sebagainya. Ya, dibandingkan negara-negara maju yang saat ini seperti di Amerika, di Guantanamo banyak sekali penangkapan-penangkapan teroris yang kita nggak tahu juntrungannya bagaimana, tapi kita patut berbangga bahwa pendekatan hukum, penegakan hukum itu menjadi hal yang utama bagi penegakan pemberantasan terorisme di Indonesia. Lalu sejak tahun 2004 sampai 2022 ya, hampir 2021 ya, pada terakhir data ya, itu ada 1149 narapidana yang sudah bebas ya. Setiap hari itu ada napi terorisme yang bebas ya. Lalu kemudian sejak 2004 sampai 2021 juga ada 70 mantan ex-napiter yang kemudian melakukan lagi perbuatannya ya. Terakhir kemarin kita lihat Warso itu di Gorontalo kalau tidak salah, kemudian juga baru keluar baru berapa bulan, 3 bulan kemudian dia masuk lagi, tertangkap lagi. Lalu ada Rizky di Poso yang lulusan daripada Sentul Pusderat juga melakukan kembali, padahal dia sudah ditempatkan di Pusderat di Sentul dengan BNPT yang dikelola oleh BNPT juga. Lalu kemudian dari 2000 sampai 2021 ya terjadi 553 aksi teror, dan ada ya menurut data yang terakhir oleh Densus 88 dengan adanya payung hukum yaitu revisi undang-undang yang sebelumnya nomor 5 2018 ya, bahwa Densus 88 telah mencegah ya, menangkap sekitar 1200-an ya, dan itu berhasil dicegah ya aksi-aksi terorisme seperti itu. Lalu kemudian yang bergabung sangat banyak ya, yang Indonesia, para laki-lakinya yang bergabung dengan kelompok ISIS, lalu ada sekitar 1200 ya, berarti ini total hampir 2000 penduduk Indonesia yang kemudian menyeberang ke Suriah, anak-anak, dewasa, laki, perempuan dan sebagainya. Dan sekarang ada 1276 warga negara Indonesia ex-ISIS berada di kamp penampungan. Kemarin Prof. Irfan bicara kepada saya bahwa mereka akan menjemput, ada 4 anak-anak yang akan dijemput ya, mereka bapaknya meninggal dunia sementara istrinya sedang menghadapi hukuman di Irak, dan kemudian anaknya keleleran, 4 orang masih kecil-kecil dan akan dijemput oleh pemerintah kita. Nah, ini sedang di dalam proses gitu. Gitu. Jadi jaringan Jamaah Islamiyah JI ya di Polri, itu menurut catatan Polri ada sekitar 6.000 anggota JI di seluruh Indonesia ya. Dari awal Maret kemarin 2021 polisi menangkap 22 jaringannya yang ada di Jakarta, Sumatera dan sebagainya. Dan terakhir kemarin NI juga
kemudian ada lagi Hilmus Khilafatul Muslimin dan sebagainya, yang mereka memang terafiliasi dengan kelompok-kelompok NII yang memang sudah punya track record ya, mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Lanjut. Dilanjut. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini. Pertama, ancaman fenomena radikalisme ya. Kenapa menjadi radikalisme menjadi sebuah ancaman? Karena memang gerakan-gerakan purifikasi keagamaan di Indonesia itu memang punya akar ya. Akar pemahaman yang memang itu berawal dari intoleransi semua. Jadi seorang teroris itu tidak ujuk-ujuk melakukan aksi terorisme, tapi melalui tangga-tangga intoleransi. Makanya kenapa sekarang kajian-kajian Salafi, Wahabi, ya, para kelompok-kelompok pengkapling kebenaran, bahwa seakan-akan kebenaran itu hanya ada pada kelompoknya, ini menjadi perhatian yang penting. Kemarin kita diundang juga di Mabes TNI, kemudian di Mabes Polri juga, lalu di IPDN, ya kita bersih-bersih, ya. Karena memang semua rata-rata bermula dari kelompok-kelompok intoleransi ini semua. Jadi kalau kita sekarang penegakan hukum, ya, kemudian ditangkapi, itu hanya bermain di proses-proses hilir saja, ya. Tapi kita nggak tahu pabriknya ini ternyata ada, gitu. Pabriknya apa? Yaitu paham intoleransi itu. Seorang teroris sudah pasti intoleransi dan radikal, tetapi seorang radikal dan seorang intoleransi itu belum tentu jadi teroris. Ini makanya kemudian pemerintah saat ini concern terhadap masalah-masalah seperti ini. Ya, kita nggak bisa melakukan penegakan hukum terus, sementara paham intoleransinya nggak kita tutup ini, nggak kita cegah. Maka kemudian harus ada aturan main, ya, kelompok-kelompok yang kemudian dikit-dikit teriak bid'ah, teriak-teriak kafir, fasik dan sebagainya, walaupun dia belum pernah melakukan aksi, ini juga harus ada aturan main, karena memang ternyata cukup gaduh, cukup membuat publik di Indonesia itu juga cukup ini, karena mereka minoritas berani-berani sekali, ya, mengkafir-kafirkan dan sebagainya, dan ini menjadi PR kita bersama. Dan ternyata intoleran dan radikal teror ini itu tangga dari tangga-tangga terorisme, ya. Biasanya mereka hinggap kepada para remaja di masyarakat urban yang kemudian mereka ingin jadi orang soleh, jadi orang baik, tapi salah dalam mencari guru. Termasuk regulasi di tengah-tengah pendidikan kita juga banyaknya pondok-pondok pesantren, sekolah tahfidz, sekolah Quran. Ya, kita bangga, ya. Satu sisi kita senang, ya, dakwah Islam semakin marak. Tetapi kalau kemudian hanya menciptakan kekacauan, kegaduhan, merasa paling benar, lalu kemudian berani menyakiti, ini problemnya. Ya, makanya perlu ada treatment, perlu ada keinginan pemerintah untuk kemudian memberikan arahan-arahan kepada perizinan dan sebagainya, regulasi terkait masalah pendidikan juga harus diperketat. Kalau mereka tidak punya niat, ya, kompetensi terkait dengan keinginan untuk mencintai Indonesia, NKRI, tidak punya wawasan kebangsaan, ya itu kita harus evaluasi kembali. Ya, mereka banyak menyasar kepada anak-anak muda antara 17 sampai 24 tahun. Lalu proses pemaparan juga semakin cepat, apalagi setelah adanya gadget, ya, teknologi informasi, ya. Lalu kemudian dari situ kemudian muncullah aksi-aksi semacam The Lone Wolf, ya, aksi-aksi serigala sendirian. Kita lihat bagaimana pada bulan April kemarin Mabes Polri diserang, ya, oleh Zakia Aini. Lalu kemudian ada si Lukman bersama istrinya di gereja di daerah Sulawesi Selatan, ya kan. Nah, yang kayak seperti ini memang sangat sulit dideteksi, ya, gitu. Oke, Taib, lanjut. Nah, ini namanya radikalisasi di era 4.0 ini. Jadi sekarang lebih canggih, ya. Lebih canggih, lebih mengafirmasi diri dan sebagainya, ya. Jadi ideologi asing ini menyebar dan mempengaruhi dengan cepat dan tanpa batas, ya, lebih canggih, ya, pengemasannya dan sebagainya, gitu. Doktrinisasinya juga, propagandanya, ya, kelompok transnasional ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batas. Ya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda seperti contoh di 2016, 2017 itu kita lihat misalnya ada si Alfian, ya, dia seorang anak advokat
ya mereka menjadi admin di sebuah grup, ya lalu melakukan aksi di sebuah gereja. Ya untungnya bom itu tidak meledak itu. Ternyata dilakukan oleh anak di bawah umur, ya masih 17 tahun, ya masih kelas 2 SMA. Kita sempat datangi di Salemba dan memang masih anak-anak, ya makanya ditaruh di tahanan sel anak-anak. Tapi siapa sangka orang nyangkanya dia seorang syekh, seorang ustadz, karena begitu aktifnya dia. Bayangkan dia terdoktrin, ya terradikalisasi di sebuah sosial media. Sama dengan Zaki Aini, ya seorang mahasiswa Gunadarma di Depok, lalu menyerang Mabes Polri, itu juga terradikalisasi dan dia sebagai pelaku tunggal, nggak ada jaringannya. Ya ini yang kemudian sangat memprihatinkan kita, ya mereka terdoktrin di kamar-kamarnya sendiri gitu. Jadi radikalisasi ya ini dilakukan tanpa tatap muka, ya. Dulu beda di tahun-tahun 2000, ada yang merekomendasi dia mendatangi tempat dan itu memudahkan untuk surveillance untuk menemukan jejak-jejak, ya surveillance tersebut, ya. Tapi sekarang tidak perlu, ya. Cukup dengan jejak-jejak digital saja, mereka tidak mudah diketahui, ya. Tiba-tiba mereka main sendiri dan sebagainya. Lalu menggunakan referensi yang dilakukan, ya untuk melakukan sebuah kejahatan, ya itu tersedia juga bebas. Kalau Bapak bisa lihat aksi misalnya bom 2017 terkait bom Kampung Melayu yang menewaskan polisi 2 orang, lalu korban dari sipil juga cukup banyak, ya. Lalu kemudian bom di mana lagi yang di penyerangan Polsek Cicendo, di daerah Cicendo, ya kelurahan, ya oleh ex Napiter juga pada waktu itu oleh si Ayat. Lalu kemudian juga aksi-aksi menggunakan bahan-bahan TATP di bom Surabaya itu menggunakan bahan TATP, triaceton. Ternyata triaceton tersebut juga mudah kita cari. Bapak bisa cari di Google, ya triaceton, TATP, the mother of Satan, disebutnya seperti itu. Itu sensitif dan tidak direkomendasikan bagi kelompok-kelompok misalnya sebelumnya di era JI, ya yang kemudian begitu canggih alatnya, tapi sekarang tidak, ya mereka cukup memesan di internet dan sebagainya untuk mendapatkan TATP. Belum lama, sekitar 4 bulan yang lalu, salah satu ex Napiter sudah menjalani selesai hukuman, dia juga cerita dan nyanyi bahwa dia masih menyimpan sekitar 33 kilo TATP yang dia sembunyikan di daerah sekitar Gunung Ciremai, daerah Kuningan. Dan itu akhirnya ketahuan, alhamdulillah. Bapak bisa bayangkan setengah botol aqua TATP itu bisa menghancurkan 2 panci yang ada di Kampung Melayu dan ledakannya sangat dahsyat. Termasuk yang meledak di Surabaya, keluarga Tri Asmoro, keluarga Dita, yang 3 gereja diserang, itu juga menggunakan TATP. Satu keluarga menggunakan barang-barang seperti itu, dan barang-barang itu ternyata mudah didapatkan di toko-toko kimia dan juga di internet bisa dipesan, ya. Dan itu sudah di surveillance, tapi nggak tahu ini barang sering masuk apaan gitu. Ternyata dia memesan TATP, ya, yang akhirnya meledak di Rusunawa, Surabaya 2018. Nah ini mudahnya mendapatkan akses barang-barang berbahaya tersebut juga menjadi ancaman bagi kita semua, ya. Baik, lanjut. Nah inilah inilah yang sebetulnya menurut saya ancaman-ancaman seperti ini semuanya bermula dari madrasah-madrasah intoleransi ini dan radikal ini. Makanya kemudian kita perlu ya memetakan semua gitu. Jadi kalau ditemukan buku-buku oleh Densus 88, oleh para pelaku terorisme, itu banyak buku-buku semacam Muqarrar Tauhid, kitab-kitab primer yang kemudian berasal dari kitab-kitab kayak semacam karangan-karangannya Muhammad bin Abdul Wahab, seperti misalnya Risalah Mana Togut, Nawakidul Iman, pembatal-pembatal keislaman. Ya itu menjadi semuanya justifikasi atau legalitas terhadap bolehnya mereka melakukan aksi-aksi tersebut. Makanya paham Wahabi ini bukan sekedar paham kita Islamofobi, dituduh kita ini benci kepada Daud, bukan, nggak ada hubungannya. Dan memang para pelaku-pelaku teror itu semua menjadikan buku-buku itu sebagai sebagai referensi utama. Adapun nanti aliran-aliran dari kelompok ini kemudian menjadi aliran jihadis, menjadi aliran-aliran takfiri, itu nanti ada bab tersendiri.
Gitu. Tetapi yang mau kita tekankan adalah kenapa kebanyakan berasal dari madrasah-madrasah seperti ini. Makanya kemudian kita juga hati-hati ke depan di dalam misalnya menyekolahkan anak kita. Pastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut punya muatan-muatan wawasan kebangsaan, standarisasi ilmu-ilmu yang bagaimana mengenalkan tentang jati diri bangsa kita ini. Gitu, mengenalkan Pancasila, mengenalkan Undang-Undang Dasar. Karena ini alat pemersatu. Ya kalau mereka nggak dikenalkan hal-hal yang seperti itu, nanti takutnya dikhawatirkan mereka nggak punya jiwa-jiwa bagaimana menghormati orang lain gitu kan, bagaimana menghormati pendapat orang lain dan sebagainya. Ya. Yang kemudian yang kedua juga banyak kita juga tidak hanya selektif dalam menyekolahkan anak-anak kita, tetapi kita juga perlu yang namanya memilih pengajian-pengajian selama ini. Dan problem utama kenapa besok ya, hari ini kalau nggak salah itu Bribda Nesti keluar dari lapas Tangerang. Beliau mantan bekas anggota Polwan, Polda Maluku Utara yang kemudian bergabung dengan kelompok JAD. Ya itu juga awalnya ikut-ikut pengajian-pengajian yang namanya komunitas sunnah, ya kan? Komunitas kelompok-kelompok yang kemudian dia ingin jadi bercadar, pakaiannya lebih syar'i dan sebagainya. Tapi siapa sangka kemudian mereka akhirnya bergabung dengan kelompok-kelompok semacam kelompok-kelompok ISIS. Ini awal bermula dari salah dalam cari pengajian. Ya pengajian-pengajian ini memang kelihatannya menarik ya. Kalau bahkan di hampir semua Polda itu ada mereka ikut polisi cinta sunnah, ya. Dan kita beberapa Polda kita temukan banyak ya yang lama-lama nggak mustahil mereka jadi semacam kelompok-kelompok ISIS itu. Karena apa? Referensinya sama. Mereka mengagumi sama-sama Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Nah, ini jadi masalah kita juga sebetulnya. Ya, kenapa bisa demikian? Karena intoleransinya itu. Maka ketika mereka tanya, Ustadz, kami tidak diajarkan demonstrasi gitu. Kami tidak diajarkan membenci kepada pemerintah. Bahkan kita menganggap bahwa pemerintah kita ini adalah ulil amri. Ya betul. Kalian memang tidak akan diajak untuk memusuhi pemerintah gitu. Tapi Anda keluar dari pengajian tersebut memusuhi orang di luar kelompok Anda kan. Misalnya kelompok-kelompok Aswaja, kelompok-kelompok yang dituduh melakukan ubadul kubur, istighosah, ya istighosah, tawasul dan tabarukan itu dianggap sebagai ubadul kubur, sebagai syirik dan sebagainya. Nah kan memang itu bid'ah, Ustaz. Nah itu dia saya bilang begitu. Saya dulu sebelum ikut melakukan aksi-aksi punya pemahaman seperti Anda dulu tuh, ya gampang membid'ahkan, memfasikkan, bahkan sampai mengkafirkan orang di luar daripada kelompok kita. Itu seperti itu. Awalnya belum aksi dulu ya, mengharamkan Indonesia Raya, ya sampai mengharamkan membid'ah-bid'ahkan yang namanya Maulid Nabi dan sebagainya. Ya ini bertahap semuanya tuh. Jadi nggak ujuk-ujuk melakukan aksi teroris sebelum dia punya pemahaman seperti ini, dan semua berangkatnya dari akar yang sama. Nah, ini jadi problem sebetulnya, problem besar ya di kalangan kita. Ya untuk kemudian menyeleksi kembali ya. Saya menyarankan gitu kalau memang lembaga kita ini punya otoritatif ya di dalam mengganti DKM yang kemudian disinyalir banyak mengundang paham-paham intoleransi, ganti. Ya, ganti, kita rubah. Ya karena itu bermula dari situ semua. Memang kenapa kajian mereka menjadi menarik? Karena memang dibungkus instan ya. Masyarakat urban itu ya di pabrik-pabrik di mana-mana tuh pengennya yang instan. Ya nggak ribet, nggak kusut ya. Kita juga perlu menyajikan Islam-Islam yang memang ya bukan berarti instan ini, maksudnya menyajikan Islam-Islam yang sejuk dan sebagainya. Ini tanggung jawab kita. Semakin banyak kita menanamkan ustadz-ustadz yang selalu menanamkan kebencian, permusuhan kepada sesama anak bangsa cuma hanya karena perkara-perkara yang masih ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama Islam. Ini sebetulnya biang kerok ya. Utamanya tuh bermula dari kelompok-kelompok seperti ini. Ya lama-lama ntar terjun ke politik, ya membenci kepada pemerintahan kita dan sebagainya. Ya, lalu kemudian membenci saudara-saudara di luar daripada kelompok kita. Semakin eksklusif, semakin banyak lembaga, ustadz dan sebagainya yang selalu menanamkan paham-paham intoleransi. Pada dasarnya dia sedang memupuk, ya berinvestasi pada paham-paham radikal. Ya nggak mustahil paham-paham radikal ini berkembang biak, ya berinovasi, berimprovasi, kemudian menjadi kelompok-kelompok teror di Indonesia. Karena hampir semua para pelaku-pelaku kelompok teror itu bermula daripada kelompok-kelompok seperti ini. Nah, itu dia. Jadi memang ini menjadi catatan yang penting buat kita ya, agar di lembaga-lembaga terutama dimulai dari diri kita sendiri ya, lebih seleksi di dalam memilih guru, lebih seleksi di dalam memilih
buku-buku referensi, dan kemudian juga ya hati-hati dijual di dalam mencokolahkan anak-anak kita dan sebagainya gitu kan, yang justru ya dengan cara-cara seperti itu membuat kemudian kita hanya secara nggak sadar telah berinvestasi kepada paham-paham yang tidak kita inginkan, paham-paham yang bisa mengarah kepada sikap-sikap destruktif. Nah, ini mungkin Pak Sabto dari beberapa uraian singkat saya, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Demikian Pak Sabto, sebelumnya saya mengucapkan maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah, ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.